Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang akan memberikan berbagai cerita penuh teladan. Namun sebelum itu, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, berdiri sebuah masjid tua yang telah menjadi pusat kehidupan spiritual penduduknya selama berabad-abad. Masjid itu memiliki arsitektur khas Jawa dengan atap bertingkat dan ukiran kayu yang indah. Dindingnya terbuat dari batu bata yang telah memudar warnanya, bukti dari usianya yang panjang. Meski sederhana, masjid ini selalu ramai oleh jemaah yang setia datang untuk menunaikan sholat 5 waktu. Ketenangan masjid ini adalah sesuatu yang tak pernah terganggu selama bertahun-tahun. Para penduduk desa telah menjadikannya sebagai tempat mencari ketenangan dan keberkahan. Namun, pada suatu pagi yang sejuk, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Seorang warga yang sedang bersiap untuk salat subuh melihat sesuatu yang janggal di halaman masjid. Di bawah cahaya remang-remang lampu teras, ia melihat beberapa ekor ular kecil melata di atas batu-batu yang tersebar di sekitar halaman. Awalnya, ia mengira itu hanya kebetulan. Mungkin ular-ular itu keluar dari sarangnya karena cuaca dingin malam sebelumnya. Namun, ketika matahari mulai naik, jumlah ular semakin banyak. Mereka bermunculan dari berbagai arah, merayap di antara rerumputan dan bebatuan, bergerak perlahan tetapi pasti ke arah bangunan utama masjid. Warga yang lain pun mulai berdatangan, dan mereka semua menyaksikan pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Dalam hitungan jam, ratusan ekor ular telah menyelimuti pekarangan masjid. Ukuran mereka bervariasi, ada yang kecil, ada pula yang cukup besar. Warna mereka pun beragam, dari yang berkulit hijau hingga coklat kehitaman. Beberapa di antaranya bahkan melingkar di sekitar tiang-tiang masjid, seolah-olah sedang menjaga sesuatu. Penduduk desa mulai panik. Beberapa orang mencoba mengusir ular-ular itu dengan tongkat atau sapu, tetapi usaha mereka sia-sia. Ular-ular itu tidak terlihat takut atau terusir. Malah, semakin banyak yang berdatangan dari arah yang tidak diketahui. Kejadian ini segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang hendak pergi ke masjid untuk salat atau mengaji terpaksa mengurungkan niat mereka. Tidak ada yang berani mendekati masjid, takut akan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh ular-ular itu. Kehidupan desa yang biasanya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Tak ada yang tahu mengapa ular-ular itu datang, dan tak ada yang tahu bagaimana cara mengusir mereka. Hanya satu hal yang pasti. Masjid yang dahulu menjadi pusat keberkahan kini diselimuti oleh misteri yang menakutkan. Hari demi hari berlalu, tetapi ular-ular itu tidak pergi. Justru, jumlah mereka semakin bertambah. Pagi, siang, dan malam, mereka tetap berada di halaman masjid, melingkar di dekat pintu, merayap di pagar, bahkan ada yang melilit tiang menara. Para ketua desa mulai berkumpul untuk membahas fenomena aneh ini. Mereka mencari berbagai kemungkinan penyebab kejadian ini. Apakah ini adalah pertanda buruk? Apakah ada seseorang yang telah melakukan kesalahan besar sehingga masjid dihukum dengan cara yang tidak biasa ini? Beberapa warga yang lebih muda mencoba menelusuri asal-usul ular-ular tersebut. Mereka mendatangi hutan di sekitar desa, berharap menemukan sarang atau sumber kemunculan ular-ular itu. Namun, mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Hutan tetap seperti biasa, tidak ada tanda-tanda bahwa ular-ular itu berasal dari sana. Penduduk desa pun semakin gelisah. Mereka tidak bisa beribadah di masjid seperti biasa. Salat berjamaah terpaksa dilakukan di rumah-rumah atau di musala kecil yang ada di sudut desa. Anak-anak yang biasanya mengaji setiap sore kini hanya bisa belajar di rumah masing-masing. Kabar tentang masjid yang dikerumuni ular menyebar ke desa-desa sekitar. Beberapa orang datang untuk melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mereka hanya bisa berdiri dari kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat.
Beberapa orang bahkan menyebarkan rumor bahwa masjid itu telah dikutuk atau dihuni oleh makhluk gaib yang marah. Namun, di tengah segala ketakutan dan spekulasi itu, seorang ulama desa bernama Kiai Hasan tetap tenang. Ia adalah orang yang paling dihormati di desa itu, dikenal karena kebijaksanaan dan keilmuannya yang mendalam. Dengan sorban putihnya yang melingkar di kepala dan janggutnya yang mulai memutih, ia memandang fenomena ini bukan sebagai musibah, tetapi sebagai ujian. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita, katanya kepada para jemaah yang datang ke rumahnya untuk meminta nasihat. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memiliki hikmah. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa ini adalah azab. Sebelum kita mengambil tindakan, kita harus mencari petunjuk dari Allah. Mendengar kata-kata Kiai Hasan, penduduk desa sedikit merasa tenang. Namun, ketegangan tetap ada. Ular-ular itu masih memenuhi halaman masjid, dan tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa hari berlalu tanpa ada perubahan, para pemuka desa akhirnya memutuskan untuk bertindak. Mereka tidak bisa membiarkan masjid tetap dalam keadaan seperti ini. Mereka memanggil seorang pawang ular yang berasal dari desa sebelah. Pawang itu dikenal karena kemampuannya menaklukkan ular berbisa dan mengusir mereka dari pemukiman manusia. Dengan membawa peralatan khasnya, sebatang tongkat kayu dan sebuah karung besar, ia datang ke desa dengan penuh percaya diri. Penduduk desa berkumpul untuk menyaksikan upaya pawang itu. Dengan hati-hati, pawang itu mulai meniup seruling kecil yang dipercaya dapat menarik perhatian ular. Suara seruling itu melengking di udara, membentuk irama yang seharusnya bisa membuat ular-ular itu pergi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, alih-alih pergi, ular-ular itu semakin banyak keluar dari celah-celah batu dan rerumputan. Beberapa di antaranya mulai bergerak lebih cepat, melingkar di sekitar kaki pawang, seolah tidak terpengaruh oleh suara serulingnya. Pawang itu mulai merasa cemas. Ia mencoba cara lain, menggunakan ramuan khusus yang biasanya ampuh untuk mengusir ular berbisa. Ia menebarkan bubuk ramuan itu di sekitar halaman masjid, berharap ular-ular itu akan segera pergi. Namun, yang terjadi malah semakin mengejutkan. Tidak hanya tidak pergi, beberapa ular malah bergerak mendekati pawang, membuatnya mundur dengan wajah pucat. Ular-ular itu seperti memiliki kekuatan yang tidak biasa. Mereka tidak bertingkah seperti ular pada umumnya. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, pawang itu akhirnya menyerah. Dengan napas terengah-engah, ia berkata kepada para ketua desa, "Saya tidak bisa mengusir mereka. Ular-ular ini bukan ular biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di sini." Penduduk desa semakin bingung dan takut. Jika seorang pawang ulung saja tidak mampu mengusir ular-ular itu, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Di tengah keputusasaan itu, Kiai Hasan berdiri dengan tenang. Ia menatap ke arah masjid yang kini tertutup oleh kawanan ular, lalu berucap pelan, "Kita harus kembali kepada Allah. Mungkin kita telah melupakan sesuatu yang penting. Dan inilah cara Allah mengingatkan kita." Penduduk desa saling berpandangan. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Kiai Hasan. Namun, satu hal mulai terasa jelas, ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membutuhkan lebih dari sekadar usaha manusia. Setelah kegagalan pawang ular, penduduk desa semakin menyadari bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam biasa. Kiai Hasan, yang selama ini hanya mengamati dengan penuh ketenangan, akhirnya mengambil inisiatif. "Kita tidak boleh bertindak gegabah," katanya kepada para penduduk yang masih berkumpul di rumahnya. "Jika usaha manusia tidak berhasil, maka kita harus menghadapinya dengan cara yang lebih tinggi, memohon pertolongan dari Allah." Malam itu, Kiai Hasan mengajak seluruh warga desa untuk berkumpul di masjid kecil di ujung desa. Masjid itu selama ini hanya digunakan sebagai tempat salat bagi mereka yang rumahnya jauh dari masjid utama. Kini, masjid itulah yang menjadi tempat bagi mereka untuk mencari jawaban.
Lantunan ayat-ayat suci menggema dalam kegelapan malam. Para lelaki duduk bersila di atas sajadah mereka, membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyukan. Para wanita dan anak-anak pun tak ketinggalan. Mereka mengangkat tangan, memanjatkan doa dengan air mata yang berlinang. Kiai Hasan memimpin doa dengan suara yang bergetar penuh ketulusan. Ya Allah, jika ini adalah ujian bagi kami, berikanlah kami petunjuk. Jika ini adalah peringatan, tunjukkanlah kepada kami kesalahan kami agar kami bisa memperbaiki diri. Dan jika ini adalah azab, ampunilah kami dan jauhkanlah kami dari murka MU. Tangis pun pecah di antara mereka. Setiap orang merasa bahwa kejadian ini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Pasti ada makna di baliknya. Dan mereka hanya bisa berharap agar Allah segera memberikan petunjuk. Setelah doa selesai, Kiai Hasan menyarankan agar mereka semua tetap berzikir dan beristighfar sepanjang malam. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati kalian, katanya. Kita harus tetap teguh dan yakin bahwa pertolongan Allah akan segera datang. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi penduduk desa. Tidak ada yang bisa tidur dengan tenang karena pikiran mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Namun, di antara semua kecemasan itu, ada satu hal yang mulai terasa. Hati mereka menjadi lebih tenang. Seolah-olah keberadaan ular-ular itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang harus mereka hadapi dengan keimanan yang kuat. Pagi pun tiba, dan penduduk desa segera bergegas menuju masjid utama untuk melihat apakah ada perubahan. Namun, saat mereka tiba di sana, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka semakin terkejut. Ular-ular itu masih ada. Namun, kali ini, mereka berkumpul di satu titik, di dekat sumur tua yang berada di halaman masjid. Sumur itu sudah lama tidak digunakan karena airnya dianggap sudah tidak layak minum. Namun, entah mengapa, kini ular-ular itu bergerombol di sekelilingnya, melingkar seperti sedang menjaga sesuatu. Beberapa orang mencoba mendekati sumur itu dengan hati-hati. Saat mereka melihat ke dalamnya, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di dasar sumur, mereka melihat sesuatu yang berkilauan. Setelah diperhatikan lebih jelas, ternyata ada sesuatu yang terkubur di dalamnya. Sebuah benda besar yang tampak seperti kotak kayu yang sudah lapuk dimakan waktu. Penduduk desa saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Apa itu?" bisik seseorang. "Apakah ini penyebab semua kejadian aneh ini?" tanya yang lain. Beberapa lelaki berani mencoba menarik benda itu keluar dengan menggunakan tali. Dengan hati-hati, mereka menurunkannya ke dalam sumur dan mulai mengangkat kotak kayu itu. Butuh beberapa orang untuk mengangkatnya karena kotak itu cukup berat. Setelah berhasil dikeluarkan, mereka segera membukanya. Apa yang mereka temukan di dalamnya membuat mereka semua tersentak. Di dalam kotak kayu itu terdapat beberapa gulungan kain yang sudah usang, serta beberapa benda logam yang tampak seperti perhiasan kuno. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah kitab tua yang terbungkus dengan kain hitam. Kiai Hasan segera mengambil kitab itu dengan hati-hati. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa saat menyentuhnya. Seolah-olah ada aura yang kuat menyelimutinya. Ia membuka kain pembungkusnya dengan perlahan. Dan saat halaman pertama kitab itu terlihat, matanya melebar dalam keterkejutan. Kitab itu penuh dengan tulisan Arab gundul. Tetapi, ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari kitab biasa. Tulisan di dalamnya tidak seperti kitab-kitab agama yang biasa ia baca. Ada sesuatu yang gelap dalam isinya. Seolah-olah kitab itu menyimpan rahasia yang telah lama tersembunyi. "Ini bukan kitab biasa," ujar Kiai Hasan dengan suara yang bergetar. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Penduduk desa semakin merasa gelisah. Apakah kitab ini yang menjadi penyebab munculnya ular-ular itu? Jika benar, siapa yang telah menyembunyikannya di dalam sumur masjid? Dan yang lebih penting lagi, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Kiai Hasan membawa kitab itu ke rumahnya untuk dipelajari lebih lanjut. Ia menghabiskan sepanjang malam membaca halaman demi halaman,
mencoba memahami makna di balik tulisan-tulisan kuno yang memenuhi setiap lembarannya. Saat fajar mulai menyingsing, wajah Kiai Hasan terlihat semakin serius. Ia telah menemukan sesuatu yang membuatnya merasa ngeri. Kitab itu ternyata berisi ajaran yang bertentangan dengan Islam, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu hitam dan sihir kuno. Ia segera mengumpulkan penduduk desa dan menjelaskan temuannya. Kitab ini bukanlah kitab biasa, katanya. Ini adalah peninggalan dari seseorang yang pernah mencoba melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan di tempat suci ini. Para ketua desa saling berpandangan dengan penuh keterkejutan. Salah satu di antara mereka, seorang lelaki tua bernama Pak Rahman, akhirnya angkat bicara. Saya pernah mendengar cerita lama dari kakek saya. Katanya, dulu sebelum masjid ini dibangun, ada seseorang yang mencoba menggunakan tempat ini untuk tujuan yang kelam. Ia adalah seorang dukun sakti yang memiliki ilmu hitam. Namun, sebelum ia berhasil menyelesaikan ritualnya, penduduk desa saat itu mengusirnya dan menutup semua jejaknya. Kiai Hasan mengangguk pelan. Mungkin inilah sebabnya masjid ini kini dikerumuni ular. Ada sesuatu yang belum terselesaikan dari masa lalu. Kitab ini adalah bagian dari sejarah gelap yang harus kita bersihkan. Penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka sadar bahwa ini bukan sekadar fenomena aneh. Ini adalah sesuatu yang harus mereka atasi dengan iman dan kebersihan hati. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk membakar kitab itu. Dengan hati-hati, mereka membawa kitab tersebut ke lapangan terbuka, menyalakan api, dan meletakkan kitab itu di atasnya. Saat api mulai membakar halaman-halaman kuno itu, suara gemerisik yang aneh terdengar di udara. Dan saat kitab itu akhirnya habis menjadi abu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di masjid utama, ular-ular yang selama ini menyelimuti halaman mulai bergerak satu persatu. Mereka pergi, meninggalkan masjid, merayap ke arah hutan. Seolah-olah mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Penduduk desa hanya bisa menatap dengan penuh keheranan. Kejadian aneh ini akhirnya berakhir, dan mereka menyadari satu hal, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Setelah kitab terbakar dan ular-ular pergi meninggalkan masjid, suasana desa mulai kembali tenang. Namun, Kiai Hasan tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Masjid masih perlu disucikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Sejak fajar menyingsing, penduduk mulai bekerja membersihkan masjid. Mereka mencuci lantai, mengepel dinding, dan membersihkan setiap sudut yang sebelumnya dipenuhi oleh ular. Karpet masjid diganti dengan yang baru. Sementara itu, sumur tempat kitab itu ditemukan ditutup rapat dan diberi tanda sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Selain itu, Kiai Hasan mengajak seluruh warga untuk bersama-sama melaksanakan salat taubat dan membaca Al-Quran di dalam masjid. Kita harus mengembalikan cahaya masjid ini, katanya. Tempat ini adalah rumah Allah, dan kita harus menjaganya dengan hati yang bersih. Sepanjang hari itu, lantunan ayat suci bergema di udara. Para santri dan warga membaca surah Al-Baqarah, yang dikenal sebagai ayat perlindungan dari gangguan makhluk halus. Beberapa orang bahkan mendengar suara gemuruh halus di kejauhan, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang meninggalkan tempat itu. Saat malam tiba, masjid terasa lebih damai dari sebelumnya. Tidak ada lagi perasaan mencekam, tidak ada lagi bisikan ketakutan di antara warga. Hati mereka kini penuh dengan ketenangan. Seolah-olah keberadaan ular-ular itu hanyalah ujian untuk mengingatkan mereka agar lebih mendekat kepada Allah. Namun, meskipun keadaan sudah kembali normal, Kiai Hasan tetap merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Ia merasa ada sebuah pelajaran yang harus diambil dari kejadian ini, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar fenomena aneh yang baru saja mereka alami. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kiai Hasan mengumpulkan seluruh warga desa di halaman masjid untuk menyampaikan nasihat. Dengan suara tenang, ia berkata, "Apa yang kita alami bukanlah kebetulan.
Ini adalah tanda dari Allah agar kita semua kembali merenungi diri. Ia menjelaskan bahwa masjid bukan hanya bangunan tempat salat, tetapi juga tempat yang harus dijaga kesuciannya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Jika hati mereka jauh dari Allah, maka masjid pun akan kehilangan cahaya spiritualnya. Ada alasan mengapa kitab itu ditemukan di sumur masjid ini. Lanjutnya, ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa ada hal-hal yang harus kita bersihkan dari kehidupan kita, baik itu sifat buruk, kelalaian dalam beribadah, maupun dosa-dosa yang sering kita anggap kecil. Penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka menyadari bahwa selama ini, mereka memang sering lalai dalam menjaga masjid. Ada yang lebih sering pergi ke kota daripada salat berjamaah, ada yang sibuk dengan pekerjaan duniawi hingga melupakan zikir dan doa, bahkan ada yang mulai melupakan makna sejati dari ibadah. Kiai Hasan kemudian mengajak mereka untuk melakukan perubahan. Ia meminta agar masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan, bukan hanya tempat salat, tetapi juga tempat belajar, berdiskusi, dan membangun kebersamaan. Sejak saat itu, masjid yang sebelumnya sepi mulai dipenuhi oleh jemaah. Setiap hari ada kajian, ada anak-anak yang belajar membaca Al-Quran, dan ada orang-orang yang datang untuk berzikir dan memperbanyak ibadah. Masjid yang dulunya hanya dikunjungi saat waktu salat kini, menjadi tempat yang hidup kembali. Penduduk desa mulai merasakan berkah yang berbeda. Hasil panen lebih baik, keluarga mereka lebih harmonis, dan kehidupan mereka terasa lebih tenang. Seolah-olah ujian yang mereka alami telah membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik. Namun, ada satu hal yang masih menjadi misteri, siapa yang sebenarnya menyembunyikan kitab itu di dalam sumur, dan mengapa hal ini baru terungkap sekarang? Suatu sore, ketika Kiai Hasan sedang duduk di beranda rumahnya, seorang lelaki tua datang menghampirinya. Ia adalah Pak Rahman, orang tertua di desa itu yang sering disebut sebagai penjaga sejarah desa. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya pikir sudah waktunya saya menceritakan sesuatu yang selama ini saya simpan." Pak Rahman mulai bercerita tentang kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu, ketika ia masih kecil. Ia bercerita tentang seorang lelaki yang pernah tinggal di desa ini, seorang dukun sakti yang dikenal memiliki ilmu hitam yang kuat. Dukun itu sering melakukan ritual aneh dan mencoba menguasai masjid dengan sihirnya. Namun, pada suatu malam, para ulama dan ketua desa saat itu bersatu untuk mengusirnya. Mereka membaca ayat-ayat suci dan melakukan doa bersama, hingga akhirnya dukun itu pergi meninggalkan desa. Sebelum ia pergi, ia mengancam bahwa suatu hari nanti, ilmunya akan kembali menghantui desa ini. Setelah kepergiannya, para ulama yang tersisa memutuskan untuk mengubur semua benda-benda sihirnya, termasuk kitab yang ia tinggalkan. Mereka memilih untuk menyembunyikannya di dalam sumur agar tidak ada yang menemukannya. Namun, waktu berlalu, dan orang-orang yang mengetahui rahasia itu pun akhirnya meninggal dunia. Kini, setelah bertahun-tahun, kitab itu akhirnya muncul kembali, kata Pak Rahman. Mendengar cerita itu, Kiai Hasan terdiam. Ia menyadari bahwa kejadian yang mereka alami adalah bagian dari sejarah yang selama ini tersembunyi. Allah telah menunjukkan kepada mereka bahwa masa lalu yang kelam harus benar-benar dibersihkan agar keberkahan bisa kembali kepada desa ini. Pak Rahman menutup ceritanya dengan satu kalimat yang menggugah hati. Kadang, sesuatu yang tersembunyi akan terungkap di waktu yang tepat, agar kita bisa belajar darinya. Hari-hari berlalu, dan masjid yang dulunya penuh dengan ular kini menjadi pusat kehidupan desa. Tidak ada lagi perasaan takut, tidak ada lagi kejadian aneh. Hanya ketenangan dan kedamaian yang terasa di setiap sudutnya. Penduduk desa pun lebih dekat dengan agama. Mereka lebih rajin salat berjamaah, lebih sering membaca Al-Quran, dan lebih peduli terhadap sesama. Kejadian yang pernah mengguncang desa kini menjadi kenangan yang penuh pelajaran. Kiai Hasan merasa bersyukur. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah, sebuah ujian untuk mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga kesucian masjid dan hati mereka sendiri.
Suatu malam, setelah salat Isya, Kiai Hasan duduk di halaman masjid sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia tersenyum dan berbisik dalam hatinya, Allah tidak pernah menguji hambanya tanpa alasan. Segala sesuatu yang terjadi pasti membawa kebaikan, asalkan kita mau mengambil hikmahnya. Kini, masjid di desa itu tidak lagi dikenal sebagai masjid yang dikerumuni ular. Sebaliknya, ia dikenal sebagai masjid yang penuh berkah, sebuah tempat yang pernah menghadapi ujian besar, namun berhasil melewatinya dengan iman dan keikhlasan. Dan sejak saat itu, keberkahan pun tak henti-hentinya mengalir di desa itu.